Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya di kelas 4, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu kembali di pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersama Ibu Agri di semester 2 ini. Dan tentunya walaupun tetap belajar di rumah, kita harus tetap semangat ya untuk belajar. Nah, untuk kali ini pembelajaran ilmu pengetahuan akan membahas tentang siklus hidup hewan. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada saat semester pertama kemarin, bahwa siklus hidup hewan itu ada berbagai macam caranya ya. Ada hewan yang melahirkan, ada juga hewan yang bertelur, ada juga yang hewan dengan cara melahirkan atau bertelur dan melahirkan. Nah, untuk itu kita mengingatkan kembali untuk materi siklus hidup hewan berikut ini. Ya, kita lihat ya. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu nih, ada gambar-gambar yang akan Ibu tampilkan di sini ya. Yang pertama itu adalah daur hidup ayam ya. Kita lihat di situ ada ayam dewasanya, kemudian ada telur embrio, ada telur menetas, anak ayam, kemudian anak ayam berubah menjadi ayam dewasa dan seterusnya seperti itu ya. Kita lihat gambar yang kedua, wow, ada daur hidup ikan. Nah, daur hidup ikan, kita lihat di situ ada telur, ada anak ikan, ada juga ikan dewasanya dan seperti itu seterusnya ya. Kita lihat gambar yang ketiga, ini adalah gambar kucing yang imut-imut itu ya. Nah, lihat juga di sini nih ada kucing dewasa melahirkan, kemudian anak kucingnya tumbuh menjadi kucing muda, dan juga terakhir kucing muda akan tumbuh juga menjadi kucing yang dewasa ya. Nah, seperti apa sih daur hidup itu? Apa arti dari daur hidup itu? Kita bahas bersama ya. Daur hidup pada hewan adalah serangkaian tahapan yang dilalui oleh hewan melalui dari masa muda hingga dewasa. Ya, seperti itu ya. Tadi kita lihat ada dari yang muda, dari yang kecil dulu, kemudian yang muda, kemudian yang dewasa. Nah, kita lihat ini gambar apa sih? Kucingnya imut banget ya. Nah, kita lihat nih, tadi kita bahas juga kucing dan ayam yang masih muda memiliki kemiripan dengan induknya kan? Nah, tidak mengalami perubahan pada tahap perkembangannya. Ya, tidak berubah bentuk tubuhnya, tapi yang berubah hanya ada satu saja, yaitu ukuran tubuhnya yang bertambah besar. Ya, seperti itu. Nah, apa bedanya dengan gambar yang berikut ini, Bu Agri? Nah, di sini ada gambar apa saja sih? Yang pertama itu adalah kepompong, kemudian yang kedua itu adalah ulat, yang ketiga itu adalah kupu-kupu. Nah, tahukah kalian ketiga gambar di atas itu merupakan hewan yang sama loh. Namun ketiganya berada dalam tahap yang berbeda juga. Nah, apa sih tahapan yang berbedanya? Nah, ternyata kupu-kupu ini mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis itu apa? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan fungsi organ selama masa pertumbuhan ya. Jadi ada perubahan bentuk tubuh dari dia masih muda, kemudian remaja, dan kemudian menjadi dewasanya itu berubah bentuk 100% ya, tidak sama ya. Baik. Nah, metamorfosis itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah metamorfosis sempurna dengan ciri-ciri mengalami perubahan bentuk dan organ tubuh pada saat hewan berubah menjadi dewasa yang ditandai dengan adanya tahap pupa atau kepompong. Jadi ciri-cirinya apabila ada metamorfosis sempurna pada hewan itu mengalami tahapan kepompong dulu yang dilapisi oleh bahan-bahan tertentu dari hewan tersebut ya, ada jadi kepompong kata itu ya. Nah, contohnya adalah kupu-kupu, lebah, ngengat, semut, lalat, nyamuk, dan kata. Itu contohnya untuk metamorfosis sempurna. Dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, cirinya adalah bentuk hewan saat baru menetas tidak berbeda dengan induknya. Tidak
melalui tahap pupa atau kepompong. Jadi ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahap kepompong atau tahap pupa. Ya, contohnya itu adalah capung, kecoa, laba-laba, belalang, jangkrik, dan juga kalajengking. Ya, baik, itu dia. Kita lihat nih di sini ada contoh metamorfosis sempurna pada binatang kupu-kupu. Nah, kupu-kupu dewasa akan bertelur di atas permukaan daun. Setelah 7 hari, telur akan menetas dan menjadi ulat. Nah, selama kurang lebih dari 20 hari, ulat banyak makan dedaunan. Lalu ulat menempel pada ranting dan berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, ulat mengalami perubahan bentuk tubuh. Setelah 2 minggu, kupu-kupu keluar dari kepompong. Seperti itu ya untuk metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Kita lihat contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Ya, kita lihat di sini belalang betina bertelur dan disimpan dalam kantung telur. Saat kantung telur pecah, keluarlah nimfa atau belalang muda. Bentuk nimfa lebih kecil dan belum bersayap. Nah, nimfa akan tumbuh besar dan menjadi belalang dewasa. Begitu seterusnya, ya. Nah, tugas untuk kali ini kalian membuat gambar daur hidup kupu-kupu. Jadi hanya gambarnya saja ya. Kalian buat di buku tulis tematik. Boleh diwarnai, atau misalnya Bu, aku nggak mau di buku tematik, boleh. Mau di buku gambar juga tidak apa-apa ya. Boleh diwarnai, boleh juga tidak. Dan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.